Seperti yang kita ketahui, minyak dan air merupakan dua zat yang secara alami tidak dapat menyatu karena perbedaan sifat fisik dan sifat kimianya. Minyak itu bersifat nonpolar dan air itu bersifat polar, sehingga keduanya akan selalu terpisah jika dicampurkan. Tahukah kalian bahwa minyak dan air secara alami tidak bisa saling menyatu? Kita tetap bisa menggabungkannya dalam satu sistem yang stabil. Nah, sistem ini disebut dengan emulsi. Sediaan emulsi adalah campuran dua cairan yang tidak saling melarutkan, seperti minyak dan air, di mana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk tetesan kecil di dalam cairan lainnya. Nah, agar emulsi tetap stabil dan tidak mudah terpisah, maka digunakan zat tambahan yang disebut dengan emulgator. Emulgator berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air, sehingga kedua cairan tercampur lebih stabil dalam sediaan emulsi. Setelah memahami apa itu emosi dan peran penting emulgator dalam menjaga stabilnya, kini saatnya kita membahas bagaimana emulsi dirancang menjadi suatu sediaan dalam proses yang disebut dengan formulasi. Formulasi adalah peran penting dalam merancang komposisi dan pencampuran bahan-bahan yang tepat untuk menghasilkan produk yang efektif, aman, dan stabil. Dalam formulasi emulsi, hal ini mencakup pemilihan fase minyak dan fase yang sesuai, pemilihan jenis dan konsentrasi emulgator, serta penambahan zat pendukung lainnya seperti penstabil, pengawet, dan pewarna, sehingga sistem emulsi yang dihasilkan tidak hanya tampak homogen, tetapi memiliki kestabilan fisik dan kualitas yang optimal sesuai dengan tujuan penggunaannya. Contoh dari formulasi sediaan emulsi ialah sebagai berikut. Formulasi emulsi minyak jarak. Bahan yang digunakan yaitu minyak jarak dan konsentrasi 15%, fungsinya fase minyak dalam emulsi, yaitu berperan sebagai bahan aktif atau pembawa. Lalu ada NaCMC dengan konsentrasi 1%, di mana fungsinya penstabil dan penambah viskositas untuk menjaga kestabilan emulsi dan mengentalkan larutan. Bahan selanjutnya yaitu SPAN 80 dengan konsentrasi 10%, di mana fungsinya sebagai emulgator lipofilik, zat yang membantu pencampuran minyak dan air. Bahan selanjutnya ada Twin 80 dengan konsentrasi 12,5%, fungsinya sebagai emulgator hidrofilik, menjaga kestabilan emulsi. Lalu ada PGA yaitu dengan konsentrasi 30%, fungsinya sebagai penstabil, pengental, dan pembentuk gel. Bahan selanjutnya yaitu natrium benzoat dengan konsentrasi 0,15%, fungsinya sebagai pengawet antimikroba. Bahan selanjutnya sukrosa dengan konsentrasi 20%, fungsinya sebagai pemanis dan penambah viskositas. Untuk bahan selanjutnya ada gliserin dengan konsentrasi 5%, fungsinya sebagai humektan dan pelarut tambahan. Selanjutnya ada sorbitol dengan konsentrasi 5%, yang fungsinya sebagai humektan dan pemanis tambahan. Selanjutnya ada aquades dengan konsentrasi etkan dengan 50 ml, fungsinya sebagai pelarut utama atau fase air. Simak cara kerja pembuatan emulsi berikut ya. Berikut adalah cara kerja dari pembuatan emulsi minyak jarak. Langkah pertama yaitu penimbangan bahan. Timbang semua bahan yang dibutuhkan sesuai formulasi yang telah ditentukan. Langkah kedua yaitu pembuatan mucilago. Campurkan emulgator dengan aquades dalam mortar, lalu aduk hingga membentuk mucilago yang kental dan merata. Langkah ketiga yaitu pencampuran fase minyak. Dimulai dengan cara memasukkan mucilago ke dalam mortar, tambahkan minyak jarak sedikit demi sedikit sambil digerus hingga terbentuk emulsi awal yang homogen. Kemudian, tambahkan SPAN 80 ke dalam campuran dan gerus kembali hingga benar-benar merata. Langkah keempat, pembuatan fase air dalam wadah yang terpisah. Caranya, larutkan sukrosa, natrium benzoat, gliserin, dan sorbitol dalam sedikit aquades, aduk hingga homogen. Setelah larut, tambahkan Twin 80 ke dalam campuran fase air, aduk hingga homogen. Langkah kelima, pemanasan fase air dan fase minyak.
Panaskan masing-masing fase, yaitu fase air dan fase minyak, menggunakan penangas air hingga mencapai suhu yang sesuai, sambil terus diaduk perlahan agar homogen dan siap untuk proses pencampuran selanjutnya. Langkah ke-6, pencampuran fase air ke fase minyak. Tambahkan campuran fase air secara perlahan ke dalam fase minyak sambil terus digerus agar terbentuk emulsi yang stabil dan merata. Terakhir, tambahkan sisa aquades ke dalam campuran sambil terus digerus hingga seluruh fase tercampur sempurna. Setelah sediaan emulsi selesai dibuat, selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan emulsi. Evaluasi sediaan emulsi adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk menilai kualitas, stabilitas, dan kesesuaian suatu emulsi sebagai bentuk sediaan farmasi atau kosmetik. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti organoleptis, homogenitas, tipe emulsi, uji pH, viskositas, dan stabilitas fisik untuk memastikan bahwa sediaan memenuhi standar yang ditetapkan serta aman dan efektif untuk digunakan. Uji organoleptis adalah pengujian yang dilakukan melalui observasi langsung untuk mendeskripsikan sediaan berdasarkan panca indera manusia. Aspek yang diamati meliputi bentuk atau konsistensi, warna, dan bau dari sediaan emulsi. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keseragaman pencampuran antara satu bahan dengan bahan lainnya dalam formulasi emulsi. Parameter homogenitas ditandai dengan tidak terlihatnya partikel bahan yang belum tercampur secara merata. Uji volume terpindahkan bertujuan mengevaluasi seberapa banyak volume sediaan yang dapat dipindahkan secara optimal dari kemasannya. Seluruh isi sediaan dituangkan ke dalam gelas ukur, lalu dicatat volume pada gelas ukur. Volume terpindahkan dihitung dengan rumus volume dalam gelas ukur dibagi dengan volume pada etiket dikali 100%. Hasil yang memenuhi syarat berada pada rentang 95% sampai 110% dari volume tertera pada etiket. Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan stik pH yang dicelupkan ke masing-masing sediaan emulsi. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian pH sediaan dengan kondisi saluran pencernaan, sehingga dapat diserap dengan baik oleh lambung. Kadar pH ideal pada emulsi yaitu 5-7. Uji tipe emulsi bertujuan untuk mengetahui apakah emulsi termasuk tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kelarutan zat warna dan uji pengenceran. Pada uji zat warna, metilen biru diteteskan ke permukaan emulsi. Jika warna menyebar merata, berarti tipe emulsi minyak dalam air, dan jika tetap sebagai globul, berarti air dalam minyak. Sedangkan pada uji pengenceran, jika emulsi mudah tercampur dengan air, maka termasuk minyak dalam air. Namun jika tidak tercampur dan membentuk globul, maka termasuk air dalam minyak. Viskositas adalah ukuran kekentalan yang menunjukkan ketahanan suatu cairan terhadap aliran. Pada emulsi, viskositas berperan penting dalam menentukan kestabilan, penampilan, dan kemudahan penggunaan. Pengukuran viskositas dapat dilakukan dengan viskometer Brockfield, yaitu alat yang mengukur tahanan putaran kumparan dalam cairan. Viskositas emulsi dapat ditingkatkan dengan memperkecil ukuran partikel fase terdispersi. Stabilitas fisik emulsi adalah kemampuan suatu sistem emulsi untuk mempertahankan keadaan fisiknya tetap seragam dan tidak mengalami pemisahan fase, penggumpalan, pengendapan, atau perubahan lain selama penyimpanan dan penggunaan. Stabilitas fisik penting untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan penampilan sediaan tetap terjaga. Emulsi merupakan sistem dispersi antara dua cairan yang tidak saling larut, seperti minyak dan air yang akan distabilkan oleh emulgator. Emulgator berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem emulsi agar tidak mudah terpisah dan tetap stabil. Proses formulasi emulsi melibatkan perencanaan dan pemilihan komponen yang tepat untuk menghasilkan sediaan yang stabil, efektif, dan aman digunakan. Selain itu, evaluasi sediaan emulsi juga sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga kestabilan fisik, efektivitas, serta keamanan dalam penggunaan dan penyimpanan.